Nah, ini adalah sedikit menyoal soal masalah sejarahnya, lalu bicara soal masalah case kontemporernya hari ini. Oke. Ustaz ini. Tadi walaupun sebetulnya kita sudah menyinggung menyoal soal masalah praktek ibadah mereka yang kemudian kemarin itu viral itu yang dihadiri oleh mantan wakil bupati Indramayu ya. Oke. Luki Hakim itu. Oh iya iya. Nah, itu kan apa ya? Kontroversi sekali, Ustaz. Memposisikan perempuan dengan laki-laki itu adalah sama, ya kan? Nggak ada terpisahnya, nggak ada hijab di situ ya, antara perempuan dengan laki-laki itu. Pokoknya ya kesamaan gender gitu loh. Pokoknya kesamaan gender sekali nih orang nih. Gitu. Yang kedua adalah menyangkut soal masalah narasi dan konsep besar mereka yang hari ini mencoba untuk menyiapkan khotib dari kalangan wanita. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Iya. Jadi ini bukan barang baru. Bukan barang baru, artinya sudah lama. Penyelewengan begini itu bukan barang baru. Penyimpangan begini itu bukan barang baru. Oke. Ya. Ini adalah barang usang, barang lama yang harusnya fix, final, orang tidak usah menggubris lagi mana perempuan dengan bahasa apa tadi gender equal kemudian harus dikedepankan, kemudian tadi sebagai gender equal kemudian khotib atau orator atau boleh perempuan. Ini sebenarnya penyimpangan dari sisi liberal, jaringan liberal yang usang. Udah lama sekali untuk dibantah itu. Dan itu nggak usah dipersoalkan kembali, urusannya sudah fix, final itu. Nah, oke, kalau katakanlah begini. Kita melihat hanya di sisi fikih saja, sisi fikih. Oke. Ya. Ketika si perempuan itu disatukan, disejajarkan dengan laki-laki, ya. Kalau konteksnya hanya sebatas sah atau tidak sah, ini konteksnya itu saja. Konteksnya hanya sah atau tidak sah, maka jumhur Syafi'iyah mengatakan sah. Sah. Nah, tapi orang jangan selalu melihat konteks hanya sah atau tidak sah, tetapi perkara lain yang berhubungan dengan masalah urusan soft, urusan perempuan laki-laki, ada melihat sisi kemungkaran yang ada. Oke. Nah, sisi kemungkaran yang ada di sana jauh lebih besar dibanding hanya perkara sepele sah atau tidak sah. Tidak ada lagi bahasa gender equal, persamaan gender itu atau menghormati perempuan itu di dalam urusan ibadah. Urusan ibadah itu dipinggirkan dulu, permasalahan persamaan gender dan memuliakan wanita, bukan di situ memuliakan wanita itu. Bukan berarti ketika wanita di belakang itu artinya tidak dimuliakan. Ini permasalahan tentang tauqifiyah dan hay'ah di dalam peribadatan. Bukan berarti dia di belakang lalu merasa terhina. Tidak. Dia dihinakan. Sekarang kalau hanya sebatas kata Panji Gumilang menyatakan bahwa dia menempatkan istrinya di situ sebagai bentuk pemeliharaan terhadap perempuan, penghormatan terhadap perempuan, bagaimana kalau setiap jamaah yang di sana juga mengambil isi-isi mereka di samping mereka sebagai bagaimana penghormatan dia terhadap istrinya, gimana seperti itu? Ya kan? Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Oh, saya juga mau bawa istri, Pak, di sebelah saya. Yang sama, yang lain juga sama. Saya juga bawa istri. Terus jadi adanya suami istri. Mau begitu? Atau sekarang dirubah lagi. Suami, istri. Bahkan diputar-putar. Nah, acara yang berbeda loh masalahnya. Ya. Ini ibadah, sholat. Makanya jadinya yang terjadi adalah kemungkaran. Nah, jadi bukan perkara tentang sah atau tidak sah, tetapi yang jauh lebih besar adalah bagaimana melihat dari sisi kemungkaran. Maka kemungkaran satu akan menimbulkan kemungkaran berikutnya. Itu yang harus dilihat. Makanya dalam kaidah fikih daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan, menghilangkan yang berbau keburukan itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi bukan hanya untuk disebut sah, ya sudah berarti boleh, jangan itu yang didahulukan, tetapi kemungkaran apa yang muncul setelah itu. Nanti kemungkaran apa lagi yang muncul kalau orang juga melakukan semua itu. Ikhtilat laki-laki perempuan kan haram permasalahannya. Betul. Percampuran laki-laki perempuan haram. Terus belum lagi tadi sejajar itu, betulkah di situ? Nah,
itu yang menimbulkan kemungkaran berikutnya. Yang harus dilihat bukan hanya sah tidak sah sholat, tetapi permasalahan kemungkaran lain. Makanya daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan itu didahulukan daripada mengambil manfaat yang cuma sepele saja. Masalahnya ini bukan acara nikah, Bukan. bukan acara kondangan, ini sholat perkaranya. Jadi tauqifiyah, bahasa agamanya tauqifiyah itu ada tata cara yang secara ibadah sudah diatur penuh oleh agama. Tidak kita kemudian mengkreasi, create sendiri dengan pemikiran ini bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik, elok atau tidak elok, bukan, tetapi tauqifiyah, ibadah muhabbah. Yang sudah memisahkan antara posisi wanita dan laki-laki sudah berbeda dalam urusan sholat itu. Ya. Kalau acara kondangan gak jadi soal. Sini bawa istri yang berdampingan jangan jadi soal. Ya emang betul, emang tugas dia untuk mendampingi dan menjaga dia dari soal masalah kemungkaran itu ya. Luar biasa. Termasuk juga tadi misalnya apa, khotib perempuan. Yes. Masya Allah, kemungkarannya akan jauh lebih besar dibanding permasalahan antara sah atau tidak kalau dia perempuan. Bukan itu yang dimaksudkan, ya kan? Iya. Bukan permasalahan sah atau tidak sah kalau yang khotibnya perempuan. Bukan. Dilihat laki-laki, bagaimana jadi haram? Tidak. Yang kedua, bagaimana kalau lagi khotib kemudian dia men? Dan banyak kemungkaran yang muncul. Bukan hanya permasalahan sah atau tidak sah. Nah, makanya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau hadis secara khusus tentang itu memang tidak ada, tetapi para ulama dari dulu menyebutkan tentang untuk laki-laki itu. Tapi apakah bisa ini Ustaz sebagai bentuk penekanan ya? Apakah bisa dalam hal yang sifatnya adalah telah diatur dan Nabi sendiri pun tidak melakukannya, tidak pernah melakukannya? Apakah dalam ruang-ruang ini sebagai umat hari ini, apakah bisa melakukan inovasi-inovasi dan menghadirkan hal-hal baru seperti ini? Iya, jika bentuk usulnya atau ada format usul, format basis yang itu kemudian bisa dibongkar, didetailkan kembali, maka tentunya bukan bagian dari bid'ah, bukan bagian perkara baru yang muncul, bukan, karena ada basis, ada usul. Tapi kalau di dalamnya tidak ada usul, kemudian dia melakukan usul baru, perkara baru, nah itu yang terlarang tentunya. Inovasi yang bablas. Nah, inovasi kebablasan. Di zaman Rasul, zaman para sahabat dan semua generasi-generasi terbaik tidak pernah perempuan muncul di sana. Perempuan memang tidak diwajibkan sholat Jumat, dan juga memang tidak dilarang kalau dia Jumat, ikut dia Jumat, tetapi tidak terlibat langsung di dalam prosesi seluruh rukun Jumat yang dilakukan, karena tidak pernah dilakukan itu di dalam generasi-generasi terbaik. Artinya menyelisih umat terbaik, menyelisih Rasul di situ. Walaupun tadi kalau hanya dilihat dari sekilas sah tidak sah, ya bisa sah. Kayak tadi pendampingan sah memang di dalam urusan sholat. Sah itu juga bisa menimbulkan dosa loh. Ini terlihat inovasi ibadahnya terlalu spirit ibadah gitu. Padahal pas saat sholat 5 waktu ini saja datangnya telat, yang semestinya dia menambah malah justru ngikut salam saat imam itu salam gitu ya. Jadi sebetulnya ini mau dibilang spirit beribadah juga nggak mungkin juga, karena memang dilihat dari soal masalah itu justru memangkas gitu ya. Nah, ini ada terjadi banyak kemungkaran di sana. Ada kemungkaran yang besar di sana. Baik. Apalagi kalau lihat dia sekarang membuat lagu-lagu apa itu Yahudi atau apa itu salam Yahudi itu Nah itu makin ketara lagi kan bagaimana kondisi penyimpangan di sana. Ini kamu saya ini masih urusan yang cere-cere. Kalau yang lebih besar dari itu yang belum ketahuan. Kalau dulu itu mungkin gerakannya itu secara tertutup, masih tersembunyi. Nah ini sekarang justru semakin bertambah berani untuk membuka diri. Dan ini sesuatu yang menjadi keanehan masalahnya Ustaz. Di tengah negara ini sibuk untuk menyelesaikan perkara-perkara radikalisme gitu ya. Tapi justru kemudian hal-hal seperti ini muncul di tengah keterbukaan ini dan semangat kita menyelesaikan radikalisme, dan malah justru dibiarkan. Nah ini sesuatu yang sebetulnya buat kita ini bingung. Maksudnya kita ya udah gitu kan, kita kan sudah menekankan hal itu dalam konstitusi kita, bahwa ya tidak ada sih yang kemudian
setiap orang itu tidak dilarang dalam urusan beribadah, silakan ya. Dan agama itu semuanya sudah ada, Iya. artinya tidak ada lagi, dan memang syariatnya sudah ditentukan semuanya. Jangan lagi terlalu berlebihan dalam urusan seperti Betul ya. Ya karena gini, secara konsep fikih madhab itu kan sebenarnya sudah teratur, Pak. Sudah Iya. teratur, sudah rinci. Metodologinya juga sudah bagus. Artinya tidak ada lagi kemudian pikiran yang nyeleneh yang keluar dari vakumnya. Ya, contoh misalnya tadi ketika sudah usul atau tauqifiyah yang sudah terjalankan secara ratusan tahun dari generasi ke generasi, bahwa perempuan di belakang, laki-laki di depan, sudah itu final. Carilah usul fikih ke depan kontemporer yang itu ada manfaat bagi umat, bukan itu yang kemudian harus dibolak-balik jadi nyeleneh. Gimana kalau perempuan di depan? Enggak, bukan itu. Padahal perkara itu sudah selesai. Sudah selesai gitu. Di dalam madhab sudah selesai. Madhab apapun sudah selesai gitu. Jangan ngotak-ngatik begitu kelihatan ente itu cere, pengetahuannya cere kalau begitu. Kelihatan main bola. Kemudian perempuan jadi khotib. Itu justru cere begitu. Kecil urusan-urusan remeh-temeh. Perkara yang sudah selesai, sudah selesai. lalu perdebatannya. Carilah misalnya dalam sisi fikih, itu tadi fikih manajerial. Nah, yang dilakukan oleh Profesor Aziz tuh, ya, misalnya dia membuat satu buku bagus fikih manajerial, melihat konteks fikih di dalam konteks realita. Konteks fikih secara tekstual menjadi konteks fikih secara substansial atau kontekstual. Di tekstual menjadi kontekstual dan sebagainya. Begitulah. Itulah baru pemikiran kita maju, Pak. Jangan melihat tauqifiyah, tata cari ibadah yang sudah fix dilakukan seperti itu kemudian dirubah-rubah. Itu nyeleneh. Ya, bukan pintar di situ Kak, jadi goblok, Pak. Kalau sudah hidup di masa depan jangan fikir masa lalu. Betul. Gitu ya. Itu biar selesai. Fikih itu sudah selesai. Orang udah selesai perdebatannya di masa lalu oleh ulama-ulama yang pakar ahli dalam bidangnya gitu ya. Sudah Nah, kita juga bisa melihat catatan sejarah juga. Dulu waktu Gus Dur mengatakan bahwa kita akan membuka ruang hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Israel. Waktu itu Al-Zaitun, ya khususnya Panji Gumilang, dia juga sudah mengatakan bahwa kita mendukung pemerintah untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Karena hubungan dagang dengan Israel, hubungan diplomatik dengan Israel itu adalah punya sisi kemanfaatan yang besar bagi umat Islam, bagi Indonesia. Israel bukanlah penjajah di sana. Israel itu hanya membagi tanah antara dirinya dengan Palestina. Nah, itu ucapannya ini udah lama, Pak. Nah, baru muncul sekarang saja. Penyimpangan itu sebenarnya udah lama, mulai di zaman itu. Padahal Gus Dur kan ingin membuka lowongan hubungan diplomatik, hubungan dagang dengan Israel bukan karena betul-betul ingin dengan Israel. Justru dia ingin mengetahui siapa sih yang pro Israel ini kan. Tapi pentingkah tidak Ustadz bahwa MUI katakanlah, karena ini menyangkut masalah eksistensi Islam dengan kebenarannya juga. Dia bentuknya adalah, dan dia geraknya di ruang-ruang pendidikan. Artinya dia ingin mengambil generasi gitu kan, ingin mendidik generasi. Nah, pentingkah tidak kemudian untuk melakukan penekanan secara tegas dalam hal untuk membatasi biar ini tidak boleh lagi proses pembelajarannya itu? Sangat-sangat penting. Pasti ada kan? Banyak, santrinya banyak. Karena itu ruang-ruang kelas itu satu angkatan saja bisa sampai puluhan kelas, Pak. Sangat besar sekali, mewah. Makanya itu kan terbesar Asia Tenggara. Sangat mewah. Kelas 1 perempuan laki itu sekitar puluhan kelas itu. Kelas 2 puluhan kelas, kelas 3 itu campuran juga di kelas belajar tadi itu campuran. Awalnya itu campuran. Awalnya campuran. Kemudian sekarang udah dipisah. Bisa. Dulu itu dikira pesantren Al-Zaitun itu jauh lebih islami, lebih agamis. Tidak, mereka justru campur baur. Baik gurunya juga campur baur dan sebagainya. Itu diteliti juga tentang mereka kok seperti itu. Akhirnya sekarang sedikit demi sedikit kemudian berubah. Banyak juga alumni-alumni yang dari satu pesantren di Ponorogo ya, yang ikut ke sana menjadi asatidzah. Kemudian banyak juga yang sudah keluar ya, karena ternyata melihat faktanya tidak semewah bangunannya. Banyak terjadi penyimpangan di sana gitu. Nah, termasuk juga ada dulu banyak digugat juga tentang dokumen ya, dokumen
pendirian Al Zaitun, termasuk tanah dan sebagainya, itu juga banyak digugat. Tahun berapa itu yang digugat ya? Tahun 2000-an juga kalau nggak salah sudah digugat. Sengketa Sengketa tanahnya itu sudah lama itu. gitu. Jadi tidak hanya dari sisi pemikiran, Ya. dari sisi permasalahan dokumentasi juga bermasalah. Waktu itu ya. sudah digugat juga. Nah ini memang problem besar. Hanya MUI kan hanya bisa memberikan rekomendasi, Pak, tidak bisa menekan penuh terhadap pemerintah Dan untuk tidak bisa melakukan mengambil satu langkah-langkah efektif dan sebagainya. Tidak bisa. Dia hanya bisa memberikan rekomendasi, hasilnya, eksekusinya ya pemerintah. Nah sekarang pemerintah mau atau tidak mau, gitu kan. Pilihannya kan mau atau tidak. Kalau tidak mau ya dikembalikan lagi. Memang yang seperti punya itu hak asalnya. untuk menerima pembentukan dan membubarkannya itu Iya, tentunya pemerintah. Ya apalagi pemerintah sudah secara terang-terangan kita lihat kan bagaimana mendukung Zaitun seperti itu. Ya. Aduh. Ya walaupun dengan bahasa membiarkan kan artinya itu mendukung kan, ya. membiarkan ya sudah. Benar. Walaupun ada juga katakanlah dari bupati sana, Bupati Indramayu. Ya soal masalah untuk Al Zaitun kita kembalikan prosesnya dengan Kemenag ya, atau dengan MUI katanya yang lebih kompeten. Tetapi MUI itu udah dari dulu sudah membuat itu rekomendasi, tapi sampai hari kan tidak digubris. 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu. Betul. Jadi tidak hanya sebatas sekarang ada kasus tentang nyanyian Yahudi yang yang viral. Mungkin yakin viral itu tadinya sih mereka nggak mau, tapi kemudian bocor, bisa saja kan begitu. Betul. Bukan hanya itu kasusnya, tapi kasus banyak penyimpangan yang dari dulu yang tidak diproses sampai hari ini. Jadi kalau bupati yang baru sekarang bicara, ya kita serahkan ke Kemenag, kita serahkan ke MUI sudah lama melakukan itu. Waktu itu ketuanya masih Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden. Masih beliau. Di tahun 2002 itu masih beliau. Berarti Pak Ma'ruf paham, sangat paham. Iya, dan beliau ini posisinya lama ya di MUI ya. Betul. Wow. Sangat paham beliau, karena beliau yang jadi ketuanya waktu itu. Ya, dan semestinya ketika hari ini beliau menjadi orang 02 Indonesia mestinya harus mengambil langkah preventif. Anggotanya waktu itu adalah Kiai Haji Anwar Abbas. Kiai Haji Anwar Abbas. Betul, beliau jadi anggota di situ. Jadi yakin paham betul gitu. Bukan Anwar Abbas hakim Mahkamah Konstitusi. Beda. Itu Anwar Abbas. Gimana Ustaz? Demikian ya. Kita cukupkan dulu ini menjelang maghrib. Baik teman-teman semua, ini perbincangan kami ini menjelang maghrib. Jadi saya khawatir bisa saja kita ngoceh nyampe memorinya full. Tapi tidak memungkinkan karena lighting juga terbatas. Ini matahari habis, lighting Allah tarik kembali gitu. Jadi nanti kita akan sambungkan pada lain kesempatan teman-teman semua. Kita cukupkan dulu menyusul masalah pembahasan ini. Kami akan selalu konsisten menyajikan tontonan-tontonan edukatif kepada teman-teman semua, dan bantulah kami lewat kanal ini untuk sebarluaskan konten-konten yang bermanfaat ini agar semua orang bisa menikmati dan bisa merasakan dan bisa mengetahui apa yang hari ini sedang kita bahas secara bersama. Nah, demikian teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.